breaking, 3 penyampaian materi, 4 tanya jawab, 5 kuis, dan 6 doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa sebelum memulai aktivitas hari ini. Mungkin ada yang memimpin untuk doa pembuka. Pak Abdul Hamid boleh dipimpin, Pak? Saya, Pak. Oh, Pak Yuyun boleh, silakan Pak. Pak Yuyun. Siap Pak, siap. Pak Yuyun aja Pak. Sebelum kita memulai Pak Yuyun, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Doa Muhammad. selesai. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Yuyun yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, adakah yang mau memimpin ice breaking? Ibu Nura. Boleh, silakan. Iya, Pak. Saya panggilnya Ibu Nur aja ya, Pak, Bu, Ibu. Iya, boleh. Ya. Iya, boleh. Silakan boleh, Ibu Nur. Iya, jadi ice breaking-nya sedikit. Jadi hanya Bapak-bapak teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Jadi kata kuncinya teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Itu kata kuncinya ya. Ya, siap. Teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Oke. Siap ya? Siap. Sapi, sapi, Ya. sapi, sapi, sapi. Sapi, 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 sapi. Oke. Siap. Kuda, kuda, Siap, kuda, siap. kuda, kuda. Kuda, 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 kuda. Sudah. Sapi. Kuda, Sapi. kuda, bukan sudah, Pak. Udah. Oke. Kuda. Udah. Iya. Kuda. Ya. Ulang. Tidak fokus ini, tidak fokus. Ulang. Jadi diingat kata kuncinya ya. Kuda. Kuda, oke. Jadi, Bukan sudah. ya. Sapi, 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 sapi. 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 Kuda, 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 kuda. Baik. Kuda. Berapa jumlah kuda? 2 ya? 5. Pak Hamid, berapa jumlah kuda? Halo. Berapa jumlah kuda, teman-teman? 2 ya, Bu ya? Salah. Oke, kita lanjut lagi. Ikuti apa yang saya katakan ya, kata kuncinya. Ayam. Ayam. Itik. Itik. Halo, Ibu. Iya. Ulang, ayam. Ulang. Ayam. Ayam. Ya. Itik. Itik. Ayam. Berapa jumlah ayam? Ayam. 4 apa 5 ya? Ya. Salah. Berapa itu? Salah. Tidak Tidak ada yang benar. Kan Tidak ada kata murah. kuncinya, teman-teman, kata kuncinya ialah ikuti kata saya. Kalau saya bilang itik, situ bilang itik. Kalau saya bilang ikuti kata saya, berarti ikuti kata saya. Bilang, berapa jumlah ayam? Teman-teman jawab, berapa jumlah ayam? Kan kata kuncinya, ikuti kata saya. Oke, terima kasih. Mantap. Jadi kita ini terhipnotis dengan Ya. soal dari Ibu Nur. Ya. Oke, ada sedikit Iya, ice Pak. breaking dari saya, yaitu kalau saya bilang Indonesia jaya 3 kali. Ya. Kalau saya bilang merdeka, tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu?
Kayak saya bilang Indonesia, jaya, jaya, Ya, jaya. Pak. Siap ya? Jaya, jaya, jaya. Ya, kalau merdeka Ya, apa? Pak. Ya, Kalau merdeka? tepuk tangan 3 kali. Ya, siap. Taruh Tepuk aja dulu. tangan 3 kali. Ya, siap. Indonesia. Jaya, 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 jaya. jaya, jaya. Merdeka. Merdeka. Jaya, jaya. Merdeka tuh kan salah. Ibu Nur salah nih. Siap, siap lagi. Saya fokus di tangannya Pak Adi. Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan merdeka Pak Hamid. Oke. Dicukupkan sekian karena mungkin jaringan internet tidak stabil. Langsung aja Jaya. kita. Apakah? Sudah, Pak Abdul Hamid, mohon mikrofonnya saya aja ya. Mohon mikrofonnya di mute, Pak. Oke, saya akan menerangkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Di sini tujuan dari pendidikan yang memerdekakan adalah atau yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dan mengaplikasikan pendidikan yang memerdekakan. Peserta itu dalam artian pendidik di sini ya, bukan peserta didiknya. Kemudian audiens atau peserta diklat mampu memahami bagaimana cara atau filosofi yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian 3, peserta diklat mampu memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian keempat, mampu mengenal potensi karakteristik peserta didik. Memahami pengertian pendidik yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menitikberatkan ke dalam perubahan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, kemudian jiwa atau ruh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah atau paksaan. Kemudian pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berlandaskan sistem Among, yaitu pembelajaran yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan, bukan tuntutan, bagi siswa-siswi agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya, dan menyadari, kita harus menyadari sebagai pendidik bahwa setiap anak itu melebihi keistimewaan, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Di sini juga kita melihat pada pendidikan zaman kolonial bahwa ada 2 hal yang menarik. Pertama, lahirnya Sekolah Bumi Putra pada tahun 1854, hanya 3 kelas. Dan hanya mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Itu pun untuk membantu orang yang berjualan. Kemudian pada zaman kolonial juga yang sekolah itu kasarnya hanya digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi itu yang disekolahkan itu hanya sebagai ini ya, nantinya dibayar murah gitu tenaga, tapi dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda. Dan di zaman Belanda itu yang bersekolah hanya orang-orang kaya. Mohon maaf, seperti orang-orang yang menengah ke bawah mungkin tidak bersekolah. Dan lebih kejamnya bahwa perempuan itu dilarang untuk bersekolah. Ada satu
Sekian pembahasan dari saya. Pendidikan yang memerdekakan. Apabila ada Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, yang kurang paham atau tidak dimengerti dalam penyampaian materi saya, silahkan untuk ditanyakan. Kalau tidak ada yang menanya, nanti akan saya tanya gitu ya. Boleh nanti Bapak Ibu siapa yang menjawab. Silahkan Bapak Ibu. Suara saya jelas apa Bapak Ibu? Mohon untuk responnya. Jelas, Pak, jelas. Ya, boleh Ibu Nur mau menanyakan atau Pak Abdul Hamid. Silahkan. Iya. Di sini kan tadi dikatakan bahwa minta izin Pak menanya tidak. Siap Pak. Siap Ibu Nur, Ya. silahkan. Ya, jadi tadi di sini seperti materinya Bapak bahwa Sini pendidikan putus. bukan Pak, coba di slide paling atas mungkin. Bisa Pak ditampilkan? Iya, stop Pak di pengertian Pak. Slide ke bawah lagi. Ya. Ya. Oke, Pak. Di sini kan ada kata pengertian pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menitikberatkan perubahan secara menyeluruh atau lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Berarti karena di sini dikatakan bahwa pendidikan memerdekakan itu kan menitikberatkan pada peserta didik. Ya. Berarti di sini Pak tidak dipaksakan kan, anak-anak ini berbeda karakter kan Pak, berbeda pengetahuan. Iya kan? Ibu. Iya. Berarti di sini kita bukan juga mengikuti kemauan siswa, cuman kita harus lihat dulu ya bagaimana kondisi anak setelah kita memberikan pelajaran. Begitu kira-kira Pak. Iya. Yang namanya pendidikan memerdekakan. Ya. Jadi untuk pemahaman pendidikan yang memerdekakan ini, jadi itu pendekatan untuk merubah anak itu harus berdasarkan perkembangan zaman ya. Tidak ada unsur paksaan sampai anak itu. Ya, apalagi kita mengajarkan berarti kasar tidak boleh gitu ya. dipaksa Pak ya. Ya, memang begitu Ibu. Sudah jelas Ibu Nur? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Untuk tanya tadi sudah, sekarang kuis dari saya. Pertanyaannya, mengapa guru harus mengenal peserta didik, Bapak Ibu? Lagi Pak. Saya Pak. Ya, boleh Ibu Nur. Ya. Masih berarti ini masih dengan jawaban saya tadi, keterkaitannya dengan jawaban tadi, mengapa guru harus mengenal peserta didik. Ya. Jadi memang seperti tadi yang menitikberatkan itu, tentunya guru itu perlu dan harus pendidik harus mengenal dulu bagaimana peserta didik yang akan sampai. Ya. Seperti saya katakan di jawaban saya tadi, bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jangan disamakan. Misalnya ini minta maaf, ada anak yang kurang mampu memahami dengan yang mempunyai pemahaman yang sangat cepat. Ya. Itu kan tidak bisa Ya, jadi tidak dipaksakan jadi penting mengenal peserta didik itu Pak. Ya. Dan saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan mengapa guru harus mengenal peserta didik? Baiklah teman-teman, berhubung internet kurang stabil, maka akan saya bahas tentang mengapa guru harus mengenal peserta didik di sini. Yang dikatakan Ibu Nur benar bahwa peserta didik berkaitan dengan harus memiliki potensi, karakteristik, kebutuhan, dan keunikan siswa yang berbeda. Kedua, mampu mengarahkan minat dan bakat peserta didik, baik dari internal pendidikan atau ekstrakurikuler ya kalau di sekolah kita tuh ya. 3, dengan terciptanya atau kita mendekati mereka atau kita mengenal peserta didik, kita mampu memberikan pelajaran secara optimal, Bapak Ibu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk memberikan pembelajaran. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, penyampaian pembelajaran diklat peserta yang pendidikan yang membedakan cukup sekian. Terima kasih.
Sebelumnya, marilah saya akan tutup dengan membacakan doa. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.